Perkenalkan, nama saya Felicita Broginting dari Prodi PGSD Unika Santo Thomas. NPM saya 200910004. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian Pancasila. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah ideologi negara Indonesia. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. 5 pedoman ini penting bagi rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi dan penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sumber hukum Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Implementasi Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan masyarakat. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat tertutup dan kaku, tetapi bersifat dinamis dan terbuka. Implementasi nilai-nilai Pancasila terdapat pada sila-sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi Pancasila, demokrasi dalam kehidupan masyarakat. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang berpedoman pada dasar negara Indonesia itu sendiri, yaitu Pancasila. Nilai-nilai demokrasi Pancasila sebagai berikut. 1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan dan hak kewajiban yang sama. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan. Yang terakhir, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang implementasi Pancasila ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Ekonomi Pancasila adalah sebuah sistem perekonomian yang didasarkan pada 5 sila dalam Pancasila. 1. Ketuhanan. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Yang ketiga, nilai persatuan. Yang keempat, nilai musyawarah atau demokrasi. Yang kelima, nilai keadilan. Perekonomian yang didasarkan pada 5 sila dalam Pancasila
Contohnya penerapan ekonomi Pancasila, koperasi, BUMN, serikat buruh. Selanjutnya, implementasi Pancasila sebagai moral dalam implementasi. Baik, kita lanjut. Implementasi Pancasila sebagai moral dalam kehidupan masyarakat. Moral Pancasila. Apa sih itu moral Pancasila? Moral Pancasila adalah suatu pedoman bagi masyarakat untuk bertindak hidup sebagaimana telah diatur di dalam Pancasila atau ideologi Indonesia. Moral Pancasila adalah sikap bermasyarakat yang baik di mana harus dilakukan oleh masyarakat. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya penerapannya. Yang pertama, mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa, serta mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, menerapkan toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama. Yang keempat, tidak merendahkan atau mencemooh agama maupun pemeluk agama lain. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapannya dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mengakui persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan sesama orang sama di mata hukum, agama, sosial, dan lainnya. Saling mengedepankan sikap toleransi atau tenggang rasa antar masyarakat. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Contoh yang dapat kita terapkan, bangga menggunakan bahasa ibu atau bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. Melestarikan budaya Indonesia seperti baju adat, tarian, alat musik, bahasa, dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari, membantu keluarga, teman, dan kerabat yang mengalami kesulitan. Saling bekerja sama, menjaga keutuhan NKRI dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila dan juga bergotong royong. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh yang dapat kita terapkan yaitu bukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama, mengedepankan toleransi dan keadilan dalam mengemukakan dan mendengar pendapat dalam musyawarah. Keputusan akhir dalam musyawarah harus disetujui oleh semua pihak karena atas keputusan bersama. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh yang dapat kita terapkan ialah mengedepankan sikap adil antar sesama manusia. Yang kedua, melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Yang ketiga,
kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dikedepankan dibandingkan kemakmuran pribadi atau golongan. Sekian hasil yang dapat saya paparkan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.